Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. SMP IT Darul Quran Madani 74 Parepare mempersembahkan video pembelajaran seni budaya untuk kelas 9. Bab 1 tentang seni lukis. Adapun submaterinya yaitu berkarya dengan seni lukis. Tujuan pembelajaran seni budaya kelas 9 ini adalah 1. Mendefinisikan berbagai pengertian seni lukis. 2. Mengelompokkan beberapa jenis lukisan berdasarkan tema-tema tertentu. 3. Mengidentifikasikan berbagai aliran karya seni lukis. 4. Mengidentifikasikan berbagai macam alat dan bahan berkarya seni lukis. Yang kelima, membuat sketsa lukisan dengan berbagai tema. Sebelum kita lanjut ke materi pembelajaran, mari kita menyimak dalil tentang seni lukis. Dalil tentang seni lukis ini, sesungguhnya orang yang paling berat siksaannya nanti di hari kiamat ialah orang-orang yang menggambar. Hadis riwayat Muslim. Imam At-Tabari berkata, yang dimaksud dalam hadis ini yaitu orang-orang yang menggambar sesuatu yang disembah selain Allah, sedangkan dia mengetahui dan sengaja. Orang yang berbuat demikian adalah kufur, tetapi kalau tidak ada maksud seperti di atas, maka dia tergolong orang yang berdosa sebab menggambar saja. Orang yang menggantungkan gambar-gambar untuk dikuduskan atau dikultuskan, perbuatan seperti ini tidak pantas dilakukan oleh seorang muslim. Dan yang lebih mendekati persoalan ini ialah orang yang melukis sesuatu yang tidak biasa disembah, tetapi dengan maksud untuk menandingi ciptaan Allah, yakni dia beranggapan bahwa dia dapat membuat dan menciptakan jenis terbaru seperti ciptaan Allah. Orang yang melukis dengan tujuan seperti itu jelas telah keluar dari agama tauhid. Terhadap orang ini berlakulah hadis Nabi yang mengatakan, sesungguhnya orang yang paling berat siksaannya ialah orang-orang yang menandingi ciptaan Allah. Hadis riwayat Muslim. Jadi, orang-orang yang menggambar dengan tujuan gambarnya untuk disembah, maka orang-orang ini adalah orang-orang yang termasuk di dalam golongan kufur, orang-orang yang berdosa. Tetapi kalau hanya sekedar menggambar saja untuk hiasan, tidak ada maksud apapun dan tidak menggambar orang yang bisa mengundang syahwat orang yang melihatnya, maka gambar itu pun dianggap adalah gambar yang bisa saja. Pengertian seni lukis. Adapun pengertian seni lukis adalah sebuah pengembangan dari menggambar, biasanya memiliki keunikan atau ciri khas tersendiri. Melukis adalah kegiatan mengolah medium 2 dimensi atau permukaan datar dari objek 3 dimensi untuk mendapat kesan tertentu. Lukisan adalah suatu pengalaman artistik yang ditumpahkan dalam bidang 2 dimensional dengan menggunakan warna dan garis. Jadi berbeda antara seni lukis, melukis dengan lukisan. Kalau seni lukis itu adalah sebuah pengembangan dari menggambar. Kalau melukis itu adalah kegiatan menggambar. Kalau lukisan itu hasil dari kegiatan menggambar. 2. Beberapa jenis lukisan berdasarkan tema-tema tertentu. 1. Manusia dengan dirinya sendiri. 2. Jenis lukisan berupa manusia dengan manusia lain. 3. Jenis lukisan berupa manusia dengan alam sekitarnya.
keempat, jenis lukisan berupa manusia dengan alam benda. Jenis lukisan berdasarkan manusia dengan aktivitasnya. Jenis lukisan yang temanya adalah manusia dengan ada pun berbagai aliran karya seni lukis. Yang pertama yaitu representatif. Yang kedua adalah non-representatif. Kalau representatif adalah perwujudan gaya seni rupa menggunakan keadaan nyata pada kehidupan masyarakat dan gaya alam. Seperti ini contohnya. Jadi, dia menggambar sesuai dengan keadaan nyata, tanpa dibuat-buat. Kalau non-representatif adalah perwujudan aliran seni lukis yang menekankan pada unsur-unsur formal. Jadi, gaya seni lukis ini berupa susunan garis, bentuk, bidang, dan warna yang terbebas dari bentuk alam. Jadi kadang dia hanya mencoret-coret garis lurus, ataukah dia menggambar dengan titik-titik, tetapi memiliki makna, bukan perwujudan nyata terhadap gambar yang dilihat. Adapun aliran representatif berupa 1. Naturalisme. Jadi gambarnya natural, tanpa dibuat-buat seperti dengan kenyataan yang dilihatnya. Yang kedua, realisme. Realisme seperti pada gambar tersebut adalah suatu keadaan atau gambar yang mana realistis, gambarnya nyata, sesuai dengan keadaan yang dilihatnya. Yang ketiga, romantik. Jadi aliran seni rupa yang lebih bersifat imajiner. Jadi aliran ini melukiskan cerita-cerita yang romantis ataupun peristiwa yang dahsyat atau kejadian yang dramatis. Jadi pelukis yang bergaya romantisme tersebut yaitu seperti contohnya Raden Saleh, yang mana dia melukiskan tentang historis yang melegenda, ya, seperti penangkapan Pangeran Diponegoro. Karya sang pelukis maestro kebanggaan Indonesia ini yaitu Raden Saleh, karya seninya yang dilukis pada tahun 1857 ini sangat terkenal, ya. Lukisannya adalah Pangeran Diponegoro. Selanjutnya yaitu ekspresionisme. Jadi ekspresionisme itu adalah aliran seni rupa yang menggambarkan sesuai dengan keadaan jiwa sang perupa atau yang spontan pada saat melihat objek karyanya. Jadi sesuai dengan apa yang menjadi keadaan jiwanya digambarkan di dalam suatu karya berupa gambar. Gambar ekspresi, ya, seperti itu. Selanjutnya adalah impresionisme, yaitu aliran seni rupa yang penggambarannya sesuai dengan kesan saat objek tersebut dilukis. Perupa yang termaksud dalam aliran ini seperti adalah S. Sujoyono, ya, seperti itu. Aliran berikutnya adalah surrealisme, yaitu aliran seni lukis yang menggunakan bentuk dan warna seperti di dalam mimpi. Jadi, pelukis mengembangkan daya hayalnya untuk menyampaikan pikiran dan perasaannya melalui bentuk-bentuk dalam karyanya. Jadi, apa yang telah diimpikan itu dikembangkan atau disalurkan dalam karya. Adapun alat dan bahan berkarya seni lukis. 1. Pastel dan krayon. Seperti tampak pada gambar. Jadi dua jenis media ini secara fisik bentuknya hampir sama, sehingga kalian
seringkali keliru ketika membeli, tetapi sifat dan bahannya itu tidak sama ya. Kalau pastel itu biasanya terbuat dari lilin, kalau krayon itu dari pasta minyak yang dicampur dengan pewarna. Terus yang kedua adalah cat atau pewarna. Jadi ini bentuk cat yang merupakan alat atau bahan di dalam berkarya seni lukis. Selanjutnya adalah kuas. Kuas ini merupakan alat yang digunakan untuk menguas atau cat ke media lukis. Jenis dan bentuk kuas ada beragam, ada yang berbeda bentuk, berbeda ukuran, serta harganya juga sangat bervariasi. Terus pemilihan kuas itu tergantung dari goresan yang bagaimana yang kita inginkan. Jadi jenis kuas yang pipi misalnya yang berujung lurus datar dipakai untuk bahan cat minyak. Sedangkan kalau misalnya kuasnya dengan bulu berbentuk bulat dan berujung runcing dipakai untuk bahan cat air. Ya seperti itu fungsi dari kuas. Terus palet. Palet itu adalah media yang digunakan untuk tempat mencampur cat. Jadi alatnya, tempatnya untuk mencampur cat. Ada palet berbagai jenis dan ukuran. Jadi untuk media seperti cat air, biasanya palet yang dipakai adalah yang ada lengkungan tempat airnya. Sedangkan bentuk palet cat minyak berbentuk datar, ditambahkan lubang atau untuk pegangannya. Ya seperti itu. Selanjutnya ada pisau palet. Pisau palet ini terbuat dari aluminium tipis. Ya, fungsinya adalah untuk mencampur cat seperti layaknya kuas, juga untuk membuat efek-efek goresan pada media lukis. Jadi bentuknya dan ukurannya tersedia berbagai jenis. Ada yang runcing, ada yang lebar, dan ada yang bulat. Selanjutnya adalah kanvas. Kalau kanvas ini merupakan bahan media yang umumnya dipakai untuk melukis. Kanvas ini menggunakan bahan linen atau bahan katun, biasanya seperti itu. Itulah tadi tentang seni lukis. Ya, ada beberapa hal yang dibahas pada pembahasan seni lukis ini, tentang bagaimana pengertian seni lukis, bagaimana jenis lukisan berdasarkan tema-temanya, bagaimana aliran karya seni lukis, terus bagaimana macam-macam alat dan bahan berkarya seni lukis. Untuk tugas bagi anak-anakku, jadi saya kasihkan gambar, buat sketsa seperti ini. Jadi buat sketsa atau gambar seperti ini, digambar di buku gambar, bisa digambar di media apa saja, yang jelas bisa ditempati menulis memakai pensil ataupun pulpen. Dibuat sketsa seperti ini, pakai goresan tangan sendiri, tidak dibantu orang lain. Terus hasilnya nanti persis seperti ini ya, nak ya. Hasilnya nanti difoto, screenshot, kirim ke via Wapri Ustazah. Sekian untuk pembelajaran kali ini. Semoga bermanfaat dan semoga bisa melaksanakan tugasnya dengan baik. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.